Pada hari ketika seorang pertapa sakti turun ke desa untuk merekrut murid, aku diberi dua pilihan. Pertama 100 tael perak untuk pulang dan hidup makmur seumur hidup. Kedua masuk ke sekte dewa menjadi murid rendahan tanpa masa depan. Semua orang mengira aku akan memilih yang pertama. Bahkan para dewa pun menganggapku hanya manusia biasa yang serakah. Tapi aku bersujud tanpa ragu-ragu. Guru abadi aku ingin masuk ke sekte dewa. Dan sekte dewa juga bukanlah tanah suci seperti yang kubayangkan. Aku baru saja menghabiskan 9 bulan menyerap ki ke dalam tubuh. 1 pil dan 1 batu roh hadiah dari sekte. Langsung dirampas di hadapanku oleh kakak senior yang bertugas. Lalu melemparkanku untuk menjaga sebidang ladang tandus. Tapi saat kesadaran ilahiku masuk ke dalam dantian, aku malah tercengang. Di sana selain gumpalan energi spiritual yang lemah, ternyata ada juga titik cahaya redup yang terus berkedip. Aku penasaran dan menyentuhnya dengan kesadaran ilahiku. Detik berikutnya langit dan bumi berputar. Aku ternyata terperangkap di sebuah ruang tanah hitam seluas 1 mu. Aku berteriak panik tapi hanya ada gema. Gawat, tidak ada jalan keluar. Bukankah aku akan mati terperangkap di sini? Di tengah keputusasaan aku tiba-tiba teringat. Aku sedang memeriksa dantian dengan kesadaran ilahiku. Lalu aku menyentuh sebuah titik cahaya dan masuk ke sini. Itu pasti ada hubungannya dengan titik cahaya itu. Jadi aku segera duduk bersila, menggunakan kesadaran ilahi untuk mencari lagi titik cahaya di dalam dantian. Saat aku menyentuhnya lagi aku tiba-tiba membuka mata. Aku ternyata sudah kembali ke kamarku. Apakah ini halusinasi? Tidak mungkin perasaan itu terlalu nyata. Aku memberanikan diri dan kembali menggunakan kesadaran ilahi untuk menyentuh titik cahaya di dantian. Kali ini aku yakin, ternyata di dalam dantianku tersembunyi sebuah ruang misterius. Setelah bereksperimen berulang kali aku pun menemukan, aku bisa membawa barang dari luar masuk ke dalam. Bukankah ini kantong penyimpanan yang wajib dimiliki para kultivator? Terlebih lagi kantong penyimpanan yang digunakan murid sekte luar seperti kakak senior Bai. Katanya hanya berukuran 1 meter persegi, tapi milikku ini luasnya 1 mu, setara dengan lebih dari 1000 kantong penyimpanan. Aku menyeringai, di masa depan tidak akan ada yang bisa menemukan barang-barang pentingku. Tapi kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Aku jadi khawatir soal kultivasi. Aku butuh 8 bulan untuk memasukkan ki ke dalam tubuh. Menerobos ke tingkat 2 pemurnian ki tingkat kesulitannya 2 kali lipat. Setidaknya butuh 2 tahun. Tingkat 3 pemurnian ki bahkan butuh 5 tahun. Yang lebih mengerikan adalah dari tingkat 3 ke tingkat 4 pemurnian ki. Tingkat kesulitannya akan meningkat berkali-kali lipat. Pantas saja semua bilang akar spiritual 5 elemen itu sampah. Batasnya adalah tahap tengah pemurnian ki. Aku baru mengerti kalau mau berkultivasi dengan cepat, harus punya pil spiritual dan batu spiritual. Dan satu-satunya jalan keluar untuk murid pesuruh sepertiku, adalah mengerjakan misi sekte untuk mendapatkan imbalan. Aku langsung bangkit dan pergi ke balai urusan untuk melaporkan terobosanku. Mengambil hadiahnya dulu, aku berlari kecil menuju balai urusan. Seorang kakak seperguruan sekte luar berjubah hijau sedang berjaga. Aku bergegas maju untuk memberi hormat. Kakak seperguruan, saya berhasil memasukkan ki setelah 8 bulan. Datang ke sini khusus untuk melapor. Siapa sangka pria parubaya itu melirikku dengan penuh keheranan. Baru berhasil setelah 8 bulan. Kamu benar-benar lambat. Aku menahan rasa kesal di hati sambil tersenyum. Adik seperguruan ini memang bodoh. Mohon kakak seperguruan jangan menertawakan. Dia menganggukkan kepala. Mulai hari ini, kamu sudah menjadi murid pesuruh resmi. Sekte tidak memelihara pemalas. Kamu harus menyelesaikan misi. Kalau tidak, kamu akan langsung diusir dari sekte. Kebetulan ada sebuah misi di sini. Kamu pergi kerjakan. Aku tertegun, ini tidak seperti yang seharusnya. Bukankah misi seharusnya dipilih sendiri? Kesadaran spiritualku memindai slip giok itu. Ternyata misinya adalah bertani, menanam beras spiritual yang mengandung energi spiritual. Aku langsung mengajukan pertanyaan, kakak seperguruan, adik seperguruan ini baru di tingkat 1 pemurnian ki. Aku khawatir sulit menjalankan tugas ini. Tak disangka, raut wajah pria parubaya itu langsung muram. Dia berteriak dengan keras, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Kalau bukan karena murid sebelumnya naik tingkat, mana mungkin giliranmu? Dan sekarang tugas rendahan hanya tersisa yang satu ini. Kali ini aku benar-benar tidak punya pilihan dan hanya bisa menerimanya. Tugas ini adik terima kasih kakak. Ekspresinya baru mereda, namun aku ragu-ragu dan tidak pergi. Aku membuka mulut dengan hati-hati. Kakak bukankah berhasil menarik ki akan diberi hadiah? Sebuah pil obat dan sebuah batu roh. Siapa sangka dia menggelengkan kepalanya dengan wajah acuh tak acuh. Adik salah ingat, sekte tidak memiliki aturan seperti ini. Wajahku langsung menjadi jelek. Kakak, tapi semua murid yang berhasil menerobos sebelumnya telah menerimanya. Dia tiba-tiba menatapku dengan senyum yang bukan senyum. Oh benarkah? Bagaimana kalau aku melapor ke tetua untuk menanyakan apa yang terjadi? Tepat pada saat ini kesadaran spiritual yang sangat besar langsung menyelimutiku. Baru saat itulah aku mengerti bahwa dia ingin merampok hadiahku secara terang-terangan. Aku menggertakkan gigi dan mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela gigiku. Adik yang salah ingat, tekanan itu baru menghilang. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Adik di kemudian hari tidak boleh membuat kesalahan seperti ini lagi. Aku menarik napas dalam-dalam menahan keinginan untuk menyerang dan berbalik pergi. Aku takut jika terus di sini tidak akan bisa menahan diri untuk bertarung mati-matian.
Dan setelah aku pergi, kakak seperguruan yang bernama Sun Hao itu menatap punggungku. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit rasa jijik. Sampah dengan 5 akar roh juga pantas menggunakan obat roh dan batu roh. Dan ladang roh kelas rendah yang hampir kering itu, kebetulan sekali kekurangan kambing hitam untuk menghadapi penyelidikan sekte. Ternyata ini sama sekali bukan hal yang baik, melainkan sebuah jebakan yang menyeluruh. Aku berjalan keluar dari balai urusan. Wajahku langsung menjadi suram seperti air. Betapa kejamnya dunia kultivasi. Bahkan di sekte yang kuat pun yang kuat menindas yang lemah dan menggelapkan. Hadiah juga tetap terjadi. Aku ingin melapor ke sekte. Tapi aku seorang murid rendahan bahkan tidak bisa bertemu dengan tetua. Pada akhirnya semua karena kekuatanku tidak cukup. Jika aku punya kekuatan yang cukup, bagaimana mungkin Sun Hao itu berani menghinaku seperti ini? Aku tidak kembali ke halaman murid rendahan, melainkan mengikuti petunjuk pada slip giok. Menghabiskan setengah hari untuk menemukan ladang roh itu. Ladang spiritual di depanku luasnya sekitar 1 mu. Beras spiritual sudah ditanam. Tugasku adalah menyiramnya setiap hari. Setelah tahun baru menyerahkan 1000 jin beras spiritual, aku bisa menukarnya dengan 100 pahala dan 2 batu spiritual. Dan kelebihan panennya semua menjadi milikku. Ini benar-benar pekerjaan yang sangat menguntungkan. Sebagian besar kekesalan di hatiku langsung hilang. Jadi aku segera mulai membaca lempengan giok, mempelajari cara merawat ladang spiritual, menyiram, menyiangi dan mencegah hama. Aku mengingat semuanya satu persatu. Kemudian aku mulai mengambil air dari mata air spiritual di gunung untuk menyiram. Aku sibuk sampai hari gelap baru selesai. Aku lelah sampai langsung tertidur dan tidak punya waktu untuk berkultivasi. Hari demi hari berlalu begitu saja. Setengah bulan telah berlalu, tapi ladang spiritual yang seharusnya sudah bertunas, malah hanya muncul beberapa tunas kecil secara sporadis. Kelihatannya pun seperti akan mati. Hatiku mencelos dan sampai pada kesimpulan yang mengerikan. Ladang spiritual ini bermasalah. Aku tidak tahan lagi dan meraung ke langit. Orang tua bangka itu berani-beraninya menipuku seperti ini. Aku akhirnya mengerti. Pekerjaan bagus apaan ini, jelas-jelas sebuah jebakan. Sun Hao itu sudah tahu sejak awal kalau ladang spiritualnya bermasalah. Dia mencariku untuk dijadikan kambing hitam dan menanggung amarah sekte. Setelah amarah adalah rasa putus asa yang mendalam. Apa yang harus kulakukan? Apa aku harus kabur dari sekte Yitai? Tepat saat aku berada dalam dilema, sebuah pikiran tiba-tiba melintas. Bukankah di dalam dantianku ada sebuah ruang misterius? Tanah hitam di sana ukurannya hampir sama dengan ladang spiritual ini. Aku tidak tahu apa bisa dipindahkan. Aku segera duduk bersila dan membenamkan kesadaran spiritualku ke dalam dantian, memasuki ruang misterius itu. Tapi detik berikutnya aku langsung tercengang. Di atas tanah hitam yang tadinya kosong, ternyata telah tumbuh penuh dengan bulir-bulir beras spiritual yang kemasan. Aku mengucek mataku. Butuh waktu lama bagiku untuk percaya ini bukan mimpi. Aku langsung mengerti semuanya saat aku membersihkan ladang spiritual sebelumnya. Tanah yang tak sengaja ku bawa masuk ternyata berisi benih. Ruang misterius ini ternyata bisa mempercepat pematangan beras spiritual. Hanya dalam setengah bulan, beras spiritual di luar bahkan belum bertunas. Yang di sini sudah matang beberapa kali panen. Aku perkirakan di sini setidaknya ada 2000 kati beras spiritual. Hasil panennya 2 kali lipat lebih tinggi dari yang di luar. Aku segera memanen beras spiritual yang sudah matang. Lalu dengan hati-hati menaburkan benih yang baru. Setelah itu aku membawa beberapa beras spiritual kembali ke gubuk kayu untuk dimasak. Aromanya sungguh luar biasa. Aliran energi spiritual yang samar langsung menghantam titik energiku. 1 kati beras spiritual yang kumakan ternyata setara dengan setengah hari latihan kerasku. Dengan adanya beras spiritual ini, kecepatan kultivasiku sebanding dengan jenius berakar spiritual 4. Aku dengan gembira masuk lagi ke dalam dimensi itu, dan menemukan benih yang baru saja kutabur sudah mengeluarkan tunas. Dugaanku terbukti benar. Aku sangat gembira. Aku akan kaya. Ini adalah kesempatan emas dari langit. Dengan tanah hitam ini aku tidak hanya bisa menyelesaikan misi, tapi juga bisa mengumpulkan beras spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Tapi aku segera menenangkan diri. Memiliki harta berharga bisa mendatangkan malapetaka. Sebelum memiliki kekuatan mutlak, rahasia ini sama sekali tidak boleh terbongkar. Aku bahkan harus berterima kasih pada Sun Hao itu. Kalau bukan karena dia, bagaimana aku bisa menemukan kegunaan ajaib dimensi ini? Sejak saat itu, aku meninggalkan ladang spiritual yang terbengkalai itu. Setiap hari makan 3 kali nasi spiritual dan fokus berkultivasi. Aku menemukan beras spiritual di dalam dimensi ini matang setiap 3 hari sekali. Padahal di dunia luar butuh waktu 1 tahun. Percepatannya lebih dari 100 kali lipat. Aku membuat sebuah gubuk kecil khusus untuk menyimpan beras spiritual. Hari demi hari, setengah tahun berlalu dalam sekejap. Tiba-tiba di atas kepalaku muncul pusaran ki. Hanya terdengar suara retakan. Penghalang tingkat 2 pemurnian ki berhasil kudobrak. Aku berhasil memasuki tingkat 2 pemurnian ki. Meskipun sulit, tapi bagi aku yang memiliki 5 akar spiritual, ini sudah merupakan kecepatan yang tak terbayangkan. Perlu diketahui, dulu aku butuh 8 bulan hanya untuk memasukkan ki ke tubuh. Dengan kecepatan normal, aku setidaknya butuh 1,5 tahun untuk menembus tingkat 2 pemurnian ki. Sekarang hanya dalam setengah tahun aku berhasil maju 1 tahun penuh. Aku akhirnya mengerti dengan sumber daya yang cukup 5 akar roh pun bisa meroket.
Aku bahkan percaya diri bisa menembus ke tingkat 3 pemurnian Ki dalam 2 tahun. Kecepatan ini sudah jauh melampaui para jenius dengan 4 akar roh. Satu langkah cepat menentukan langkah selanjutnya. Sekarang aku di tingkat 2 pemurnian Ki akhirnya bisa melakukan sesuatu yang berguna. Jadi aku memutuskan pergi ke area pertukaran murid pesuruh. Menukar beras spiritual dengan beberapa sumber daya kultivasi. Terutama batu roh. Aku sudah 15 bulan di sekte ini bahkan belum pernah melihat wujud batu roh. Tentu saja aku tidak mungkin menjual semuanya. Ada lebih dari 50.000 jin beras spiritual di ruang penyimpananku. Jika sampai terbongkar pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Aku hanya berencana mengeluarkan 50 jin untuk menguji pasar. Untuk ini aku sudah melakukan persiapan yang matang. Aku tidak hanya membuat sebuah topeng tapi juga membuat setelan pakaian khusus. Menyamarkan diriku sebagai seorang pria bertubuh kekar. Setelah semuanya siap aku baru meninggalkan ladang spiritual dan bergegas menuju sekte. 2 jam kemudian aku tiba di area perdagangan murid pesuruh. Di sini tersebar beberapa murid pesuruh yang mendirikan lapak. Suara tawar-menawar terdengar tanpa henti. Aku bahkan melihat pil obat dan jimat. Sayangnya harganya terlalu mahal tidak ada yang mampu membelinya. Aku mencari sebuah tempat dan mengeluarkan 50 jin beras spiritual. Di papan itu tertulis sebaris kata. Beras spiritual berkualitas tinggi 10 jin 1 batu roh. Beras spiritual. Murid pesuruh di sekitar langsung berseru kaget dan segera berkerumun. Beras spiritual bagi murid sekte luar bukanlah apa-apa. Tapi bagi kami para murid pesuruh, ini adalah harta karun yang bisa mempercepat kultivasi. Tatapan semua orang menjadi berapi-api. Aku melihat semakin banyak orang berkerumun. Aku pun diam-diam mengeluarkan aura kultivasi tingkat 2 pemurnian Ki. Benar saja kilatan rasa segan muncul di mata semua orang. Tingkat 2 pemurnian Ki sudah dianggap ahli di antara para murid pesuruh. Seorang murid pesuruh yang juga di tingkat 2 pemurnian Ki bertanya dengan hati-hati. Kakak, dari mana kau mendapatkan beras spiritual ini? Aku memberatkan suaraku dan menjawab dengan serak. Aku adalah penanam beras spiritual. Ini adalah harta simpanan yang kukumpulkan selama beberapa tahun. Kalau bukan untuk menerobos aku tidak akan rela mengeluarkannya. Begitu mendengarnya semua orang langsung menunjukkan rasa hormat. Aku lalu bertanya padanya, adik kau mau 50 jin 5 batu roh. Kultivator itu tampak tergoda tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakak senior bercanda, mana aku punya batu roh. Orang-orang di sekitar pun ikut menimpali. Sepertinya murid rendahan memang sangat miskin. Saat itu, kultivator itu mengeluarkan sebilah pedang panjang yang patah. Kakak senior, ini adalah senjata sihir tingkat rendah yang rusak. Masih bisa dipakai beberapa kali. Tukar dengan 15 kati beras rohmu. Bagaimana? Tatapan menghina datang dari sekitar. Barang rongsokan ini paling-paling hanya bernilai 1 batu roh. Aku menggelengkan kepala dan langsung menolak. Adik junior, maaf. Senjata sihir tidak berguna bagiku. Aku hanya mau batu roh dan pil obat. Wajah kultivator itu penuh kekecewaan. Yang lain juga tampak menyayangkan. Tepat saat aku berpikir beras roh ini tidak akan laku terjual. Sebuah suara serak terdengar, 50 kati beras roh. Aku ambil. Seorang pria tegap di tingkat ketiga pemurnian Ki berjalan mendekat. Dia mengamatiku, seolah ingin melihat menembus diriku. Jantungku berdebar kencang. Aku berusaha tetap tenang. Setelah pria tegap itu melihat kualitas beras roh, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Adik junior, beras roh ini adalah kualitas terbaik dari yang terbaik. Aku tidak punya batu roh sebanyak itu, tapi aku punya sebatang ginseng darah. Sambil berkata, dia mengeluarkan sebuah kotak giok. Di dalamnya ada sebatang tanaman roh berwarna merah darah. Ginseng darah berusia 5 tahun bisa membantumu menerobos kemacetan dan naik tingkat. Hatiku langsung tergerak. Ginseng darah berusia 5 tahun. Kalau ditanam di ruang tanah hitam milikku, akan menjadi berapa tahun usianya? Aku menahan kegembiraanku dan berkata dengan tenang. Kakak senior, usia ginseng darah ini terlalu muda. Pria tegap itu menjadi tidak senang. Usianya memang sedikit muda, tapi jelas lebih baik dari beras roh. Begini saja, aku akan memberimu tambahan 1 batu roh. Sepakat, tanpa ragu aku langsung melakukan serah terima barang. Setelah transaksi selesai, aku langsung bangkit. Aku berkeliling di area perdagangan sebentar lalu pergi diam-diam. Aku terus berpindah-pindah ke beberapa tempat. Baru di sebuah sudut aku membuang penyamaranku ke dalam ruang penyimpanan. Dengan santai kembali ke ladang roh. Kembali ke gubuk untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Aku baru benar-benar merasa lega. Lagi pula sekte tidak akan peduli jika beberapa pesuruh mati. Aku berpura-pura menyiram tanaman selama beberapa hari. 5 hari kemudian aku baru masuk lagi ke ruang tanah hitam. Aku baru saja melempar ginseng darah ke dalam ruang tanah hitam. Tak disangka ia langsung tumbuh lebih besar dalam sekejap. Ini artinya khasiatnya langsung bertambah setara 1 tahun. Bukan hanya itu, di sampingnya juga tumbuh 2 ginseng darah kecil. Aku sangat terkejut dan senang. Ginseng darah ini tidak hanya bisa hidup tapi juga bisa berkembang biak sendiri. Aku langsung mengerti. Aku sama sekali tidak perlu menanam padi spiritual lagi. Aku langsung mencabut ginseng darah yang sudah tumbuh hingga berusia 7 tahun itu dan menelannya dalam satu tegukan. Kekuatan spiritual yang beberapa kali lipat lebih besar dari padi spiritual langsung meledak. Tapi setelah aku selesai menyerap kekuatan obatnya aku tiba-tiba menyadari. Aku telah ditipu. Ginseng darah berusia 7 tahun ini. Efeknya hanya setara dengan 10 kati padi spiritual.
Transaksi kali ini membuatku rugi besar 3 batu spiritual. Saat itulah aku sadar tidak ada orang baik di dunia kultivasi. Beberapa bulan kemudian jumlah ginseng darah di ruang tanah hitam sudah lebih dari 100 batang. Yang paling besar di antaranya, bahkan sudah mencapai khasiat 10 tahun. Aku langsung memetik dan menelannya. Kekuatan obat yang dahsyat dan belum pernah kurasakan sebelumnya meledak di dalam tubuhku. Ginseng darah berusia 10 tahun. Kekuatan obatnya lebih dari 2 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Aku perkirakan hanya butuh 3 batang lagi. Aku bisa menerobos ke tingkat tengah lapisan kedua pemurnian Qi. Kecepatan kultivasi ini bisa menandingi jenius dengan 3 akar spiritual. Aku bahkan bisa bersaing dengan murid sekte luar seperti Shiro. Untuk pertama kalinya aku merasa penuh harapan akan masa depan. Tapi kemudian kekhawatiran muncul di hatiku. Bagaimana jika murid sekte luar dari balai urusan itu tahu kalau ladang spiritual ini telah kurusak? Jika dia mengetahui kecepatan kultivasiku yang tidak normal ini, itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Aku harus lebih berhati-hati lagi. Aku berjalan keluar dari gubuk melihat ladang yang hampir mengering ini dan sebuah ide muncul di benakku. Ku mencabut padi spiritual yang setengah matang dari ruang tanah hitam, menanamnya kembali di ladang spiritual lalu menyiraminya dengan air mata air pegunungan. Beberapa hari kemudian padi spiritual ini benar-benar menjadi kuning layu dan tanpa energi spiritual sama sekali. Tepat pada saat itu terdengar suara dari luar ladang spiritual. Apakah saudara ada di tempat? Aku langsung waspada dan berjalan keluar untuk melihat. Ternyata seorang murid rendahan yang juga mengenakan jubah abu-abu. Namanya Zhou Yu, seorang penanam di ladang spiritual terdekat. Dia sengaja datang untuk menyapa. Dia berbelit-belit menanyakan latar belakangku. Aku sudah siap di dalam hati dan langsung berterus terang. Aku datang ke sini berkat hubungan dengan kakak senior Sun Hao dari aula urusan. Begitu mendengarnya Zhou Yu langsung menyingkirkan semua niat liciknya. Dia menunjuk ladang spiritualku dan berkata dengan sok tahu. Adik junior Chen, ladang spiritualmu ini kekurangan energi spiritual. Hasil panennya sepertinya tidak akan bagus. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna hijau. Aku kebetulan punya sebotol air spiritual di sini. Bisa menyelamatkan padi spiritualmu. Hatiku tergerak tapi aku bertanya dengan tenang. Kakak senior, berapa harga air spiritual ini? Zhou Yu tersenyum tipis. 1 keping batu spiritual. Aku langsung menyerah. 1 keping batu spiritual lebih baik ku biarkan membusuk di ladang. Aku berpura-pura menunjukkan wajah penyesalan. Kakak senior, aku benar-benar tidak punya 1 keping batu spiritual pun. Zhou Yu melihatku tidak tampak berbohong, jadi dia hanya bisa pergi dengan kecewa. Melihat punggungnya aku menghela napas lega. Untung saja bukan orang yang dikirim oleh Sun Hao. Tapi kejadian ini juga menjadi peringatan bagiku. Aku harus segera mendapatkan ilmu sihir untuk melindungi diri. Bulan kedua aku mengubah penampilanku. Muncul lagi di area pertukaran murid rendahan. Kali ini aku langsung mengeluarkan 100 kati padi spiritual. Seluruh area transaksi langsung gempar. 100 kati padi spiritual. Itu adalah jumlah besar setara 10 keping batu spiritual. Aku menuliskan barang yang ingin ditukar. 2 jenis ilmu sihir serangan. Begitu selesai bicara seorang kultivator tingkat 2 pemurnian Qi. Langsung berjalan keluar. Salam kakak senior. Begitu aku mengeluarkan 100 kati padi spiritual. Tidak perlu menunjukkan kekuatan sama sekali. Aura itu saja sudah cukup untuk menguasai seluruh tempat. Seorang kultivator tingkat 2 pemurnian Qi segera mendekat. Dia balik bertanya padaku mantra atribut apa yang kubutuhkan. Aku berkata dengan tenang, atribut 5 elemen apapun boleh. Aku kan punya 5 akar spiritual. Mantra apa yang tidak bisa kupelajari? Begitu mendengar itu, ekspresi kultivator itu langsung gembira. Dia buru-buru mengeluarkan sebuah slip giok. Kakak seperguruan, aku punya mantra bola api. Ditukar dengan 50 kati beras spiritual. Kesadaran spiritualku memindainya dan memastikan itu asli. Aku langsung memberikan 50 kati beras spiritual kepadanya. Orang itu sangat berterima kasih sambil membawa beras spiritualnya. Dalam sekejap mata dia menghilang di keramaian. Tak lama kemudian, seorang kultivator lain maju. Kakak seperguruan, aku punya mantra atribut tanah. Juga ditukar 50 kati. Aku juga langsung bertransaksi setelah memeriksanya dengan cepat. Setelah mendapatkan 2 mantra, aku segera kembali ke pondok. Aku tidak sabar untuk mulai mempelajarinya. Mantra bola api. Jurus dewa serangan jarak jauh tingkat kuning rendah. Mantra dinding tanah juga tingkat kuning rendah. Mantra pertahanan untuk menyelamatkan nyawa. Aku memutuskan untuk melatih mantra bola api terlebih dahulu. Aku mempelajarinya seharian penuh dan akhirnya menguasai metode kultivasinya. Tapi saat aku mengedarkan energi spiritual untuk merapal mantra pertama kali, gagal. Tapi aku tidak berkecil hati. Bagaimanapun, aku bahkan bertahan 8 bulan untuk menarik Qi ke dalam tubuh. Aku terus menyesuaikan dan memperbaiki berulang kali. Setelah setengah bulan penuh, gumpalan kecil, bola api akhirnya terbentuk di telapak tanganku. Hahaha, berhasil. Aku tertawa terbahak-bahak karena gembira. Telah menguasai mantra, sekarang baru bisa dianggap sebagai seorang kultivator sejati. Tapi sebelum kata-kataku selesai, bola apinya padam. Energi spiritualku langsung terkuras habis. Energi spiritual sebanyak ini paling banyak hanya bisa menopang 2 kali mantra bola api. Aku menelan sebatang ginseng darah 10 tahun dan bermeditasi untuk pulih.
Sepertinya aku harus segera menembus ke tingkat ketiga pemurnian Ki. Hari-hari berikutnya aku benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Siang hari makan beras spiritual, malam hari menelan ginseng darah. Dalam sebulan hanya untuk kultivasi saja sudah menghabiskan senilai sumber daya 29 batu spiritual. Cara kultivasi yang boros seperti ini, bahkan murid sekte luar pun tidak berani memikirkannya. Setengah bulan kemudian, mantra dinding tanah juga berhasil dikuasai. Setengah tahun berlalu begitu saja. Saat ini aku duduk bersila, energi spiritual dalam tubuhku melonjak. Tinggal selangkah lagi untuk menembus ke pemurnian Ki tingkat 3. Dalam waktu kurang dari 2 tahun aku berhasil mencapai puncak pemurnian Ki tingkat 2. Kecepatan ini sudah sebanding dengan murid sekte luar. Aku tiba-tiba teringat Zeng Song. Tidak tahu apakah dia saat melihatku sekarang. Kultivasiku akan membuatnya sangat terkejut. Batas waktu 1 tahun telah tiba. Aku melihat padi spiritual yang layu di ladang spiritual tanpa panen sama sekali. Sudah waktunya pergi ke balai urusan untuk melapor. Aku menarik napas dalam-dalam dari ruang tanah hitam. Langsung mengeluarkan 1000 kati padi spiritual. Memikul beban 1000 kati ini, aku melangkah dengan mantap menuju balai urusan. Sepanjang jalan semua orang menatapku seperti melihat orang bodoh. Seorang murid yang bisa menanam di ladang spiritual ternyata bahkan tidak punya kantung penyimpanan. Aku mengabaikannya dan langsung berjalan ke balai urusan. Yang bertugas memeriksa ternyata masih Sun Hao. Dia sama sekali tidak mengenaliku. Bagaimanapun sudah setahun berlalu, perubahanku terlalu besar. Di matanya si sial yang mengambil alih ladang tak berguna itu, seharusnya sudah lama putus asa menunggu kematian. Akhirnya tiba giliranku. Aku meletakkan 1000 kati padi spiritual dengan keras. Kakak seperguruan hasil panen setahun 1000 kati padi spiritual, mohon diperiksa. Sun Hao melihat gunungan padi spiritual di depannya lalu menatapku. Hanya merasa tidak asing. Dia sama sekali tidak menyangka murid serabutan yang baru berhasil menarik Ki setahun lalu bisa menyerahkan begitu banyak padi spiritual. Bagaimanapun dia tahu lebih baik dari siapapun tentang ladang spiritual itu. Ladang itu sama sekali tidak bisa menumbuhkan sebutir padi pun. Niat busuknya itu sudah lama aku lihat. Energi spiritual di ladang ini habis, pasti ada hubungannya dengan dia. Dia ingin membunuh dengan tangan orang lain dan membuatku menjadi kambing hitam. Hasilnya aku justru menyerahkan 1000 kati padi spiritual, mengacaukan semua rencananya. Sun Hao menimbangnya dengan senyum yang dipaksakan. 1005 kati tidak buruk, tidak buruk. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Bawa kemari lencananya. Saat dia melihat informasiku di lencana, matanya langsung terpaku dan dia mendongak menatapku tajam. Kamu adalah Chen Xuan, yang mengambil alih ladang spiritual kelas rendah nomor 12138. Aku menjawab dengan hormat. Iya. Mata Sun Hao menyipit, menatapku tajam. Kamu adalah murid pesuruh tingkat 1 pemurnian Ki dari setahun yang lalu itu. Aku mengangguk, bahkan dengan sedikit ketulusan. Benar, berkat kesempatan yang diberikan kakak seperguruan, aku baru bisa seberuntung ini. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan menemukan rahasia ruang tanah hitam. Sun Hao benar-benar tercengang. Dia mendesakku bagaimana cara menanam 1000 jin beras spiritual. Aku menggaruk kepala dengan wajah polos. Hanya mengikuti slip giok yang diberikan kakak seperguruan. Menyiram air dan membasmi hama. Aku menjelaskan prosesnya dengan sempurna tanpa celah. Aku bahkan sengaja menyerahkan 5 jin lebih agar dia tidak bisa menemukan kesalahan sedikit pun. Sun Hao jelas tidak percaya. Tatapannya membara. Sesederhana itu, aku balik bertanya. Apa memangnya ada masalah? Dia terdiam. Dia tidak habis pikir. Seorang sampah dengan 5 akar spiritual. Bagaimana mungkin dalam setahun bisa naik dari tingkat 1 ke tingkat 2 pemurnian Ki? Tapi di permukaan dia tetap tenang dan memberiku 100 poin jasa. Tapi menahan hadiah batu spiritualnya. Aku tertawa dingin dalam hati. Utang ini, aku mengingatnya. Tunggu sampai kekuatanku cukup. Aku pasti akan menagihnya kembali beserta bunganya. Setelah meninggalkan aula urusan, aku tidak kembali ke gubukku, melainkan langsung menuju gunung terpencil di sekte. Aku menggali sebuah gua sementara, lalu menyembunyikannya dengan hati-hati. Sekarang saatnya untuk menerobos dengan sekuat tenaga. Yang ku keluarkan bukan lagi ginseng darah berumur 10 tahun, melainkan sebatang yang berumur 50 tahun. Setengah tahun ini, ginseng darah di dalam ruang tanah hitam. Yang tertua sudah mencapai umur 50 tahun. Batang yang satu ini bernilai setidaknya 20 batu spiritual. Aku menelannya dalam sekali teguk. Kekuatan obat yang dahsyat langsung meledak di dalam tubuhku. Meridianku merasakan sakit luar biasa seperti dirobek. Aku buru-buru menjalankan teknik kultivasi dan menyerapnya dengan gila. Saat aku sedang dalam pengasingan untuk menerobos, Sun Hao sudah muncul di ladang spiritual nomor 12138. Dia menggunakan teknik hujan awan dan menaburkan benih spiritual. Setelah sibuk selama beberapa jam, benih itu tidak menunjukkan pergerakan sama sekali. Ladang spiritual ini benar-benar tidak berguna. Bocah itu menipuku. Sun Hao bukannya marah, malah tertawa terbahak-bahak. Kesempatan emas. Selama bisa menangkapnya, pembangunan fondasi pun bukan lagi mimpi. Dia berkultivasi selama 30 tahun baru mencapai tingkat 6 pemurnian Ki. Demi menerobos, dia rela merusak ladang spiritual dan mengambil jatah para pekerja.
Sekarang dia melihat jalan pintas yang lebih cepat. Dia mengeluarkan pedang terbangnya dan langsung menuju kediamanku. Namun tidak menemukan siapa-siapa. Bocah licik. Sun Hao menggertakkan giginya. Akan kulihat kemana kau bisa bersembunyi. Dia tidak tahu pengejarannya memberiku waktu berharga untuk menerobos. 8 hari kemudian, sebagian besar khasiat ginseng darah 50 tahun telah kuserap. Meridian Ren dan Duku seketika terbuka. Mana di dalam dantianku meningkat lebih dari 2 kali lipat. Akhirnya aku mencapai tingkat 3 pemurnian Qi. Aku melambaikan tangan dan mengeluarkan jurus bola api. Dengan suara ledakan, dinding gua berlubang sebesar baskom. Aku melambai lagi. Jurus dinding tanah. Sebuah dinding tanah yang tebal muncul dari tanah. Satu serangan satu pertahanan. Sekarang bahkan jika berhadapan dengan kultivator pemurnian Qi tingkat 3 biasa, aku juga punya kekuatan untuk melawan. Hanya saja bagaimana caraku mengatasi bom waktu bernama Sun Hao ini. Jika akhir tahun tidak bisa menyelesaikan misi, aku tetap akan diusir dari sekte. Dikeluarkan dari sekte masih lebih baik. Yang paling kutakutkan adalah kultivasiku dilenyapkan. Saat itu tiba, Sun Hao pasti tidak akan melepaskanku. Aku mengertakkan gigi. Hanya ada satu pikiran di benakku. Aku akan berjuang mati-matian. Dalam 1 tahun harus mencapai tingkat 4 pemurnian Qi untuk menjadi murid luar. Hanya dengan begitu aku bisa mendapat perlindungan sekte.